Bayangkan dirimu berdiri di hadapan cermin, menatap sosok yang tahu apa yang harus dilakukan, tetapi seringkali terjebak dalam lingkaran kebiasaan lama. Kamu menetapkan tujuan, merancang rencana, dan merasa yakin bahwa kali ini semuanya akan berubah. Namun, gangguan kecil muncul, godaan menggoda, dan tiba-tiba kamu kembali ke awal, bertanya-tanya apakah disiplin itu benar-benar sesuatu yang bisa kamu kuasai. Ketahuilah, kamu tidak sendiri. Frustrasi ini adalah hal yang dialami banyak orang. Tetapi mari ubah cara pandang kita. Disiplin bukanlah hukuman atau jalan tanpa akhir. Ia adalah seni menyelaraskan tindakan dengan tujuan yang benar-benar penting bagi hidupmu. Dalam ajaran Stoik, disiplin dipandang sebagai kebebasan sejati, kemampuan untuk bertindak dengan penuh kesadaran, bahkan di tengah kekacauan hidup. Marcus Aurelius berkata, "Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Dengan cara berpikir ini, disiplin menjadi alat untuk hidup dengan lebih bermakna, bukan sekadar mengikuti rutinitas yang kaku. Artikel ini akan mengupas 9 rahasia Stoik yang telah terbukti melampaui zaman, menginspirasi para pemimpin, filsuf, dan pejuang selama berabad-abad. Rahasia ini bukan trik instan, tetapi prinsip abadi yang dapat menjadi fondasi bagi dirimu untuk membangun disiplin sejati. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. 1. Pahami alasan mengapa. The why. Disiplin tanpa tujuan adalah seperti berlayar di lautan tanpa pelabuhan. Kamu mungkin berusaha keras, tetapi kemana arahnya? Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi lebih disiplin, langkah pertama yang sering terlewatkan adalah bertanya mengapa. Mengapa kamu ingin berubah? Apa yang mendorongmu untuk berkomitmen pada tujuan itu? Sebagian besar orang terlalu cepat melompat ke bagaimana, membuat rutinitas, mengunduh aplikasi produktivitas, atau membaca buku pengembangan diri terbaru. Semua itu mungkin membantumu sementara, tetapi tanpa dasar yang kuat, semua usaha itu akan mudah runtuh. Para Stoik menyebut ini telos, atau tujuan akhir. Marcus Aurelius menulis Meditations bukan karena tren atau karena seseorang memintanya. Dia menulisnya karena keyakinan mendalam pada nilai-nilai seperti keberanian, kebijaksanaan, pengendalian diri, dan keadilan. Baginya, disiplin bukanlah tentang mencentang daftar tugas, melainkan tentang menjadi pribadi yang mampu menghadapi badai kehidupan dengan kekuatan dan anugerah. Begitu pula dengan kita. Jika disiplin tidak dilandasi oleh tujuan yang bermakna, ia akan terasa seperti kerja keras tanpa arah, membosankan dan melelahkan. Bayangkan sebuah kapal di tengah lautan yang luas. Gelombang terus mengguncang, angin berubah-ubah, dan badai datang tanpa peringatan. Tanpa arah yang jelas, kapal itu hanya akan berputar-putar, membuang waktu dan sumber daya tanpa pernah mencapai daratan. Begitu pula dengan hidupmu. Jika kamu tidak tahu apa yang benar-benar penting, bagaimana kamu bisa tetap disiplin ketika godaan dan tantangan menghadang? Inilah mengapa memahami mengapa adalah fondasi dari disiplin sejati. Tidak cukup hanya mengatakan, "Saya ingin sukses," atau "Saya ingin menurunkan berat badan." Itu hanyalah tujuan permukaan. Kamu perlu menggali lebih dalam. Apa arti kesuksesan bagimu? Mengapa hal itu penting? Mungkin kesuksesan berarti memberikan keamanan bagi keluargamu. Atau mungkin menurunkan berat badan berarti menjaga kesehatan agar kamu bisa mendampingi orang-orang tercinta lebih lama. Apapun alasannya, itu harus menggema dalam hatimu. Itu harus menjadi sesuatu yang lebih kuat daripada rasa tidak nyaman yang akan kamu hadapi selama proses. Untuk memulai, coba lakukan latihan sederhana ini. Ambil buku catatan, dan tuliskan nilai-nilai inti yang menjadi panduan hidupmu. Apa prinsip-prinsip yang kamu pegang? Orang seperti apa yang ingin kamu menjadi? Setelah itu, tuliskan tujuan jangka panjangmu, tetapi pastikan spesifik. Misalnya, bukan hanya menjadi sehat, tetapi berlari 10 km pada akhir tahun untuk menjadi lebih kuat dan menjaga kesehatanku. Bukan hanya menabung lebih banyak,
Tetapi, membangun dana darurat untuk memberikan stabilitas dan mengurangi stres bagi keluargaku. Dengan kejelasan seperti ini, setiap langkah yang kamu ambil akan terasa bermakna. Disiplin bukan lagi sekadar rutinitas kosong, tetapi sebuah perjalanan menuju tujuan yang benar-benar kamu pedulikan. Ketika kamu tahu apa yang sedang kamu kerjakan dan mengapa itu penting, bahkan langkah-langkah sulit pun akan terasa lebih ringan. Ingatlah, disiplin tanpa tujuan adalah beban, tetapi disiplin dengan tujuan yang jelas adalah kekuatan tak tergoyahkan. Tanpa alasan yang mendalam, kamu akan mudah menyerah. Tetapi dengan alasan yang kuat, kamu akan memiliki kompas yang membimbingmu bahkan di tengah badai. Ini bukan tentang apa yang kamu lakukan, tetapi tentang mengapa kamu melakukannya. Dan ketika mengapamu cukup kuat, tidak ada halangan yang tidak bisa kamu atasi. 2. Kuasai seni menunda kepuasan. Dalam setiap langkah menuju disiplin, ada satu musuh yang selalu mengintai. Godaan akan kepuasan instan. Godaan ini hadir di mana-mana, dalam bentuk ponsel yang terus berbunyi, camilan manis yang ada di lemari, atau kenyamanan tidur lebih lama daripada menyelesaikan pekerjaan. Godaan ini tidak tampak besar atau berbahaya, tetapi dalam akumulasi, mereka membangun tembok besar yang menghalangimu untuk mencapai potensi terbaikmu. Stoicisme mengajarkan bahwa menunda kepuasan sesaat adalah langkah penting menuju kebebasan batin yang sejati. Para Stoik menyebut kebebasan batin ini ataraksia, yaitu ketenangan pikiran yang tidak terganggu oleh keinginan duniawi. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Pesan ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati datang dari pengendalian diri, bukan dari tunduk pada godaan yang bersifat sementara. Menunda kepuasan bukan berarti menyangkal kebahagiaan atau menolak kesenangan, tetapi memilih untuk fokus pada hal yang lebih penting dan lebih abadi. Ini tentang memahami bahwa kesenangan yang instan seringkali tidak memberikan nilai jangka panjang. Misalnya, memakan makanan cepat saji mungkin terasa menyenangkan dalam beberapa menit, tetapi tubuhmu akan membayar harganya dengan kesehatan yang buruk di kemudian hari. Sebaliknya, memasak makanan sehat mungkin membutuhkan waktu dan usaha, tetapi manfaatnya akan terasa jauh lebih lama. Cobalah memikirkan proses ini seperti menanam sebuah pohon. Ketika kamu menanam benih, tidak ada hasil langsung yang terlihat. Tanah tetap tampak sama, dan benih itu tersembunyi jauh di bawah permukaan. Tetapi jika kamu tetap menyiramnya, memberikan nutrisi, dan melindunginya dari hama, pada waktunya benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Menunda kepuasan bekerja dengan cara yang sama. Setiap kali kamu memilih untuk menahan diri dari godaan kecil, kamu seperti menyiram benih kesuksesan masa depanmu. Namun, seperti pohon yang membutuhkan waktu untuk tumbuh, menunda kepuasan juga membutuhkan latihan dan kesabaran. Kamu tidak perlu melakukan perubahan besar sekaligus. Mulailah dengan langkah-langkah kecil yang dapat kamu lakukan setiap hari. Misalnya, ketika kamu merasa tergoda untuk membuka ponsel saat bekerja, cobalah untuk menyelesaikan satu tugas terlebih dahulu. Atau ketika ingin membeli sesuatu yang tidak perlu, tunggulah selama 5 menit untuk mempertimbangkan apakah itu benar-benar penting. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini mungkin tampak tidak signifikan pada awalnya, tetapi secara perlahan, mereka akan melatih otot mentalmu untuk menahan diri. Kamu akan mulai merasakan bahwa penundaan kecil pada keinginan instan sebenarnya memberimu kontrol lebih besar atas hidupmu. Lebih jauh lagi, ketika kamu berhasil menunda kepuasan, ada rasa bangga dan kepuasan batin yang muncul. Kamu tidak hanya melawan godaan, tetapi juga membangun karakter yang lebih kuat. Kamu mulai memahami bahwa hidup tidak selalu harus berpusat pada apa yang mudah atau menyenangkan saat ini, tetapi pada apa yang benar-benar berarti dan bernilai di masa depan. Pada akhirnya, seni menunda kepuasan adalah tentang memprioritaskan yang terbaik daripada yang mudah. Ini adalah langkah kecil, namun sangat penting untuk membangun disiplin sejati. Ketika kamu mampu mengatakan tidak pada keinginan yang tidak mendesak, kamu membuka pintu bagi kesuksesan yang lebih besar.
Hidupmu tidak lagi ditentukan oleh impuls sesaat, tetapi oleh visi yang jelas tentang apa yang benar-benar ingin kamu capai. Dan disitulah letak kebebasan sejati. 3. Terima ketidaknyamanan sebagai proses. Tidak ada jalan menuju disiplin sejati yang bebas dari ketidaknyamanan. Disiplin tumbuh bukan dalam zona nyaman, tetapi dalam tantangan, tekanan, dan momen-momen sulit di mana kamu harus melawan keinginan untuk menyerah. Sayangnya, kita hidup di era di mana kenyamanan menjadi prioritas utama. Kita menginginkan udara sejuk ketika hari panas, makanan cepat saji ketika lapar, dan hiburan instan untuk mengusir kebosanan. Kebiasaan ini, meskipun terasa menyenangkan, perlahan-lahan melemahkan ketahanan diri kita. Stoicisme menekankan bahwa ketidaknyamanan adalah bagian penting dari pertumbuhan. Seneca, salah satu pemikir Stoik terbesar, memiliki kebiasaan yang mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang. Meskipun dia adalah seorang bangsawan kaya, Seneca sering menjalani latihan ketidaknyamanan secara sukarela. Dia akan makan makanan sederhana, mengenakan pakaian kasar, dan menjalani hari-hari seolah-olah dia tidak memiliki apa-apa. Mengapa dia melakukan ini? Karena dia ingin membiasakan dirinya dengan hal-hal yang ditakuti oleh kebanyakan orang, rasa kekurangan dan ketidakpastian. Latihan ini bukan tentang menyiksa diri, tetapi tentang membangun ketahanan mental. Seneca percaya bahwa dengan menghadapi ketidaknyamanan secara sukarela, kamu belajar bahwa hal-hal yang kamu takuti sebenarnya tidak seburuk yang kamu bayangkan. Ketakutan kehilangan kenyamanan atau menghadapi tantangan menjadi lebih kecil ketika kamu menyadari bahwa dirimu mampu menghadapinya. Bayangkan dirimu sebagai sebongkah besi mentah. Untuk menjadi pisau yang tajam, besi itu harus ditempa dalam api, dipukul dengan palu, dan diasah dengan batu keras. Proses ini tidak nyaman, bahkan menyakitkan, tetapi itulah yang membuat besi itu menjadi sesuatu yang berguna dan kuat. Begitu pula dengan dirimu. Ketidaknyamanan adalah api yang membentukmu, palu yang memperkuatmu, dan batu asah yang menghaluskan keahlian serta karaktermu. Namun, menerima ketidaknyamanan tidak berarti kamu harus langsung melompat ke dalam tantangan besar. Mulailah dari hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari. Cobalah mandi dengan air dingin selama 1 menit setiap pagi. Rasakan sensasi dinginnya air yang menusuk tubuhmu, dan biarkan dirimu menghadapi ketidaknyamanan itu tanpa lari. Atau mungkin, hadapi rasa takutmu dengan berbicara di depan umum dalam pertemuan yang biasanya kamu hindari. Bahkan menyelesaikan tugas kecil yang terus kamu tunda, meskipun terasa berat, adalah bentuk latihan menghadapi ketidaknyamanan. Ketika kamu mulai melatih dirimu untuk menerima ketidaknyamanan, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Hal-hal yang dulu terasa mustahil mulai menjadi lebih mudah. Mandi air dingin yang awalnya mengejutkan tubuhmu menjadi sesuatu yang menyegarkan. Ketakutan akan kegagalan yang dulu membuatmu lumpuh mulai memudar ketika kamu menyadari bahwa kegagalan tidak seburuk yang kamu bayangkan. Penerimaan terhadap ketidaknyamanan mengubah cara pandangmu terhadap tantangan. Kamu mulai melihatnya bukan sebagai rintangan yang harus dihindari, tetapi sebagai peluang untuk tumbuh. Hidup bukan lagi tentang mencari kenyamanan, tetapi tentang membangun kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang. Para Stoik mengajarkan bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang bebas dari kesulitan, tetapi hidup di mana kamu telah melatih dirimu untuk bertahan dan berkembang di tengah badai. Ketika kamu memilih untuk menerima ketidaknyamanan, kamu tidak hanya membangun disiplin, tetapi juga menemukan kedalaman kekuatan yang mungkin belum pernah kamu sadari sebelumnya. Ketahanan itu, ketangguhan itu, adalah hadiah terbesar dari menghadapi ketidaknyamanan. Dan ketika kamu mampu menghadapi hidup dengan keberanian seperti ini, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk diatasi. 4. Bangun kebiasaan kecil yang konsisten. Disiplin bukanlah hasil dari perubahan besar dalam semalam, tetapi dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Seperti tetesan air yang perlahan-lahan melubangi batu, kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari memiliki kekuatan untuk membentuk hidupmu menjadi sesuatu yang luar biasa. Namun, banyak orang seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa disiplin harus dimulai dengan langkah besar,
seperti merombak seluruh jadwal atau mengikuti program intensif. Padahal, justru dalam langkah-langkah kecil itulah pondasi disiplin sejati dibangun. Para Stoik memahami pentingnya kebiasaan kecil ini. Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, pernah berkata, "Kemajuan tidak dicapai dengan keberuntungan atau kebetulan, tetapi dengan bekerja pada diri sendiri setiap hari." Pesan ini mengingatkan kita bahwa langkah-langkah kecil yang konsisten lebih berharga daripada usaha besar yang hanya sesaat. Disiplin bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang keberlanjutan, tentang muncul setiap hari untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan ketika kamu tidak merasa termotivasi. Pikirkan proses ini seperti menanam benih. Ketika kamu menanam sebuah benih, kamu tidak langsung melihat hasilnya. Kamu tidak akan melihat pohon besar tumbuh keesokan harinya. Namun, dengan penyiraman rutin, sinar matahari yang cukup, dan perawatan yang konsisten, benih itu akan tumbuh, mengakar, dan akhirnya menjadi pohon yang kuat. Kebiasaan kecil bekerja dengan cara yang sama. Setiap tindakan kecil yang kamu lakukan, meskipun tampaknya tidak signifikan, adalah seperti menyiram benih keberhasilanmu. Misalnya, jika tujuanmu adalah menjadi lebih sehat, jangan memulai dengan mencoba berolahraga selama 1 jam setiap hari. Sebaliknya, mulailah dengan berjalan kaki selama 5 menit atau melakukan 5 push-up setiap pagi. Jika tujuanmu adalah menjadi lebih produktif, jangan mencoba mengubah seluruh rutinitasmu sekaligus. Sebaliknya, mulailah dengan menyelesaikan 1 tugas kecil setiap hari sebelum melakukan hal lain. Mengapa kebiasaan kecil ini begitu efektif? Karena mereka mudah dicapai dan tidak terlalu menakutkan. Ketika kamu menetapkan langkah awal yang terlalu besar, kemungkinan untuk gagal menjadi lebih tinggi, dan kegagalan tersebut seringkali membuatmu kehilangan motivasi. Sebaliknya, langkah-langkah kecil memberikan kemenangan cepat yang memperkuat rasa percaya dirimu. Ketika kamu melihat bahwa kamu dapat menyelesaikan sesuatu, betapapun kecilnya, itu mendorongmu untuk terus maju. Konsistensi adalah kunci dalam membangun kebiasaan ini. Sama seperti tetesan air yang melubangi batu hanya karena terus-menerus menetes, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan memiliki dampak besar dalam jangka panjang. Tantangan sebenarnya bukanlah membuat perubahan besar, tetapi tetap berkomitmen pada perubahan kecil setiap hari. Namun, bagaimana jika suatu hari kamu gagal? Bagaimana jika kamu melewatkan 1 langkah kecil itu? Jangan biarkan rasa bersalah menghentikanmu. Para Stoik mengajarkan bahwa kemajuan adalah tentang terus mencoba, bukan tentang menjadi sempurna. Jika kamu melewatkan 1 hari, mulailah lagi keesokan harinya. Fokus pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini, bukan pada kesalahan yang telah terjadi kemarin. Ketika kebiasaan kecil ini menjadi bagian dari rutinitasmu, mereka akan mulai membentuk identitasmu. Kamu tidak lagi hanya seseorang yang berusaha menjadi lebih sehat atau lebih produktif. Kamu menjadi seseorang yang memang hidup dengan cara itu. Kebiasaan kecil ini akan menjadi bagian dari dirimu. Sesuatu yang kamu lakukan tanpa harus berpikir keras atau memaksakan diri. Pada akhirnya, membangun disiplin adalah tentang membangun kebiasaan kecil yang konsisten dan berkelanjutan. Tidak ada langkah besar yang dibutuhkan. Cukup 1 langkah kecil hari ini, 1 lagi besok, dan seterusnya. Ketika kamu melihat ke belakang suatu hari nanti, kamu akan terkejut melihat betapa jauhnya kamu telah melangkah hanya dengan memulai dari hal-hal kecil. Itulah kekuatan sejati dari kebiasaan kecil yang konsisten. 5. Lepaskan ketergantungan pada hasil akhir. Disiplin sejati bukanlah tentang apa yang kamu capai, melainkan tentang konsistensi untuk terus muncul dan berusaha, tanpa terikat pada hasil akhirnya. Dalam dunia yang sangat berorientasi pada hasil seperti sekarang ini, kita sering diajarkan bahwa keberhasilan diukur dari angka-angka. Berat badan yang turun, gaji yang meningkat, atau pengakuan dari orang lain. Namun ketika fokus kita sepenuhnya terpusat pada hasil, kita kehilangan esensi dari proses itu sendiri. Dan lebih buruk lagi, kita memberikan kendali atas kebahagiaan kita kepada hal-hal di luar diri kita, yang seringkali berada di luar kendali kita. Para Stoik,
dengan kebijaksanaan mereka, mengingatkan bahwa hasil adalah sesuatu yang tidak selalu dapat kita atur. Marcus Aurelius menulis, "Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Pesan ini menegaskan bahwa keberhasilan sejati tidak terletak pada pencapaian tertentu, melainkan pada upaya yang kita lakukan setiap hari. Disiplin sejati berarti menunjukkan komitmen terhadap proses, apapun hasilnya. Bayangkan kamu sedang menanam sebuah taman. Kamu mungkin mengatur tanah, menanam benih, dan merawatnya dengan penuh perhatian. Namun, apakah tanaman itu akan tumbuh sesuai harapanmu? Itu tergantung pada banyak faktor yang tidak bisa kamu kontrol. Cuaca, kualitas tanah, atau hama yang datang tanpa diundang. Jika kamu hanya terfokus pada seberapa cepat tanaman itu tumbuh, atau seberapa banyak buah yang dihasilkan, kamu akan terus-menerus merasa cemas dan kecewa. Tetapi jika kamu menikmati proses merawat tanaman itu, menyiramnya, melihatnya perlahan tumbuh, maka kamu akan menemukan kebahagiaan dalam tindakan itu sendiri, terlepas dari hasil akhirnya. Dalam hidup, seringkali kita menghadapi situasi serupa. Ketika kamu memulai perjalanan untuk menjadi lebih disiplin, mungkin ada target spesifik yang ingin kamu capai. Menurunkan berat badan, mendapatkan promosi, atau menyelesaikan proyek besar. Tetapi jika kamu terlalu terikat pada target itu, setiap hambatan kecil akan terasa seperti kegagalan besar. Ketika hasil tidak sesuai harapanmu, kamu mungkin kehilangan motivasi dan mulai meragukan dirimu sendiri. Sebaliknya, para Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu usaha yang kita lakukan setiap hari. Alih-alih menimbang keberhasilan dari hasil akhirnya, tanyakan pada dirimu, apakah aku sudah memberikan yang terbaik hari ini? Misalnya, jika kamu memiliki tujuan untuk menjadi lebih sehat, jangan hanya terpaku pada angka di timbangan. Fokuslah pada kebiasaan yang mendukung tujuan itu. Apakah kamu makan dengan sehat hari ini? Apakah kamu meluangkan waktu untuk berolahraga? Jika jawabannya ya, maka kamu sudah berhasil, terlepas dari apa yang dikatakan timbangan. Untuk melatih pelepasan dari hasil akhir, cobalah untuk melacak proses, bukan hasilnya. Buatlah jurnal harian untuk mencatat usaha yang telah kamu lakukan, bukan hanya pencapaian yang kamu dapatkan. Misalnya, jika tujuanmu adalah menulis sebuah buku, fokuslah pada jumlah kata yang kamu tulis setiap hari, bukan pada seberapa cepat bukumu selesai. Jika tujuanmu adalah menabung, fokuslah pada kebiasaan menyisihkan sebagian uangmu, bukan pada angka di rekening bankmu. Dengan cara ini, kamu akan menemukan kepuasan dalam perjalanan itu sendiri, bukan hanya pada tujuan akhirnya. Ketika kamu melepaskan ketergantungan pada hasil, kamu juga membebaskan dirimu dari tekanan yang tidak perlu. Gagal mencapai target tidak lagi terasa seperti kegagalan total, melainkan sebagai bagian dari proses belajar. Kamu mulai melihat hambatan sebagai peluang untuk tumbuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu harus menyerah. Ingatlah, disiplin bukanlah jaminan bahwa segala sesuatunya akan berjalan sesuai rencana. Namun, disiplin adalah tentang terus mencoba, terus berusaha, dan terus menunjukkan komitmen terhadap tujuanmu, apapun yang terjadi. Hasil akhirnya mungkin tidak selalu sesuai harapanmu, tetapi kekuatan yang kamu bangun dari proses itu akan jauh lebih berharga daripada pencapaian apapun. Pada akhirnya, lepaskan dirimu dari ketergantungan pada hasil dan nikmati setiap langkah dalam perjalananmu. Seperti yang diajarkan oleh para Stoik, keberhasilan sejati bukan tentang apa yang kamu capai, tetapi tentang bagaimana kamu hidup dan bagaimana kamu terus menunjukkan dedikasimu terhadap apa yang benar-benar penting bagimu. Ketika kamu fokus pada proses, bukan pada hasil, kamu menemukan kebebasan sejati. Kebebasan untuk hidup dengan penuh makna, tanpa tergantung pada apapun di luar dirimu. 6. Ciptakan lingkungan yang mendukung. Disiplin sejati bukan hanya soal kekuatan kehendak. Sebanyak apapun tekadmu, jika lingkungan sekitarmu penuh dengan gangguan dan hal-hal yang berlawanan dengan tujuanmu, perjuanganmu untuk tetap konsisten akan terasa jauh lebih berat. Disinilah strategi memainkan peran penting.
Para Stoik memahami bahwa lingkungan eksternal memiliki pengaruh besar terhadap ketenangan batin dan kemampuan kita untuk fokus. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu ingin memperbaiki dirimu, bersiaplah untuk dianggap bodoh atau aneh oleh orang lain." Ini bukan hanya tentang mengabaikan pendapat orang lain, tetapi juga tentang menghilangkan pengaruh negatif yang dapat menghalangimu untuk berkembang. Bayangkan dirimu sedang mencoba membaca buku di tengah keramaian sebuah pasar. Suara bising, bau makanan, dan hiruk-pikuk orang-orang membuat fokusmu hampir mustahil. Meskipun kamu mungkin berhasil membaca beberapa halaman, perjuangan untuk tetap berkonsentrasi akan sangat menguras energi. Sebaliknya, jika kamu membaca di tempat yang tenang, seperti perpustakaan, kemampuanmu untuk menyerap informasi akan meningkat drastis. Lingkunganmu, baik fisik maupun digital, adalah fondasi di mana disiplin dibangun. Lingkungan fisik adalah tempat pertama yang harus kamu perhatikan. Apakah mejamu penuh dengan barang-barang yang tidak penting? Apakah ruang kerjamu dipenuhi dengan gangguan visual yang membuatmu sulit fokus? Lingkungan yang berantakan menciptakan pikiran yang berantakan. Mulailah dengan membersihkan dan merapikan ruang kerjamu. Singkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, dan ciptakan ruang yang mendukung produktivitas. Sebuah meja yang bersih dan terorganisir tidak hanya memberikan kejelasan visual, tetapi juga menciptakan rasa ketenangan yang memungkinkanmu bekerja dengan lebih fokus. Selain itu, pertimbangkan lingkungan digitalmu. Di era di mana notifikasi terus-menerus berbunyi dan media sosial dirancang untuk mencuri perhatianmu, disiplin menjadi semakin sulit. Setiap kali ponselmu berbunyi, otakmu teralihkan, dan dibutuhkan waktu untuk kembali fokus. Cara terbaik untuk mengatasi ini adalah dengan mengontrol bagaimana teknologi memengaruhimu. Matikan notifikasi yang tidak perlu, batasi waktu penggunaan media sosial, dan pertimbangkan untuk memiliki waktu bebas teknologi setiap hari. Langkah kecil ini dapat memberikan dampak besar pada kemampuanmu untuk tetap disiplin. Lingkungan sosialmu juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Orang-orang di sekitarmu dapat mendukung atau malah menghambat upayamu untuk menjadi lebih disiplin. Jika lingkaran sosialmu terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki tujuan atau yang sering mengalihkan perhatianmu, kamu akan merasa lebih sulit untuk tetap fokus. Sebaliknya, jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang disiplin, berkomitmen, dan memiliki visi yang jelas, semangat mereka akan menular kepadamu. Carilah mentor, teman, atau komunitas yang berbagi nilai-nilai dan tujuan yang serupa denganmu. Ketika kamu memiliki orang-orang yang mendukungmu, perjalanan menuju disiplin akan terasa jauh lebih ringan. Tidak hanya itu, ciptakan juga batasan dengan orang-orang atau situasi yang seringkali membuatmu kehilangan fokus. Ini tidak berarti kamu harus memutus hubungan dengan orang-orang, tetapi penting untuk menetapkan batas yang jelas. Misalnya, jika ada teman yang sering mengajakmu keluar saat kamu sedang bekerja, komunikasikan dengan tegas tentang prioritasmu. Dengan melindungi waktumu, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai tujuanmu. Lingkungan yang mendukung bukan hanya tentang menghilangkan gangguan, tetapi juga tentang menambahkan elemen-elemen yang memotivasi. Tempelkan kata-kata inspiratif di tempat yang mudah terlihat, atur ruang kerjamu agar terasa nyaman, atau siapkan daftar putar musik yang membantumu tetap fokus. Hal-hal kecil ini dapat menjadi pengingat visual dan emosional untuk tetap berada di jalur yang benar. Akhirnya, ingatlah bahwa meskipun kamu tidak selalu dapat mengontrol dunia di luar sana, kamu memiliki kekuatan untuk mengatur lingkunganmu sendiri. Para Stoik percaya bahwa ketenangan batin dimulai dari dalam, tetapi lingkungan yang mendukung adalah alat penting untuk mencapainya. Ketika lingkunganmu selaras dengan tujuanmu, disiplin bukan lagi sebuah perjuangan, tetapi menjadi sesuatu yang mengalir secara alami. Dan ketika lingkungan mendukungmu, kamu tidak hanya menjadi lebih produktif, tetapi juga lebih damai dalam menjalani setiap proses. 7. Refleksi dan atur ulang setiap hari. Disiplin bukanlah sesuatu yang sekali dicapai lalu selesai. Ia adalah komitmen yang harus diperbarui setiap hari. Tanpa refleksi harian, tindakan-tindakanmu dapat menjadi mekanis, terlepas dari tujuan sebenarnya, dan akhirnya kehilangan makna. Para Stoik memahami bahwa introspeksi adalah kunci untuk menjaga diri tetap pada jalur yang benar.
Marcus Aurelius, salah satu pemikir Stoik terbesar, menggunakan jurnal pribadinya sebagai alat untuk mengevaluasi tindakan, memperbaiki kesalahan, dan memperbarui komitmen pada nilai-nilai hidupnya. Bagi Marcus, refleksi harian bukanlah beban, tetapi kebutuhan untuk terus berkembang. Bayangkan dirimu sedang melakukan perjalanan jauh. Tanpa peta atau kompas, kamu mungkin tersesat, bahkan jika kamu sudah melangkah ribuan kilometer. Demikian pula, tanpa refleksi, kamu bisa melenceng dari tujuan hidupmu tanpa menyadarinya. Refleksi harian adalah seperti memeriksa peta perjalananmu, memastikan bahwa kamu masih berada di jalur yang benar. Proses ini tidak harus rumit atau memakan waktu. Luangkan hanya 5 hingga 10 menit di akhir hari untuk duduk dengan tenang dan merenungkan apa yang telah kamu lakukan. Tanyakan pada dirimu beberapa pertanyaan sederhana namun mendalam. Apa yang aku lakukan dengan baik hari ini? Apa yang bisa aku lakukan lebih baik? Apa yang aku pelajari hari ini? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kamu tidak hanya mengevaluasi tindakanmu, tetapi juga mendapatkan wawasan yang dapat membantumu berkembang. Ketika kamu melakukan refleksi harian, fokuslah pada 2 hal, kemenangan kecil dan pelajaran dari kegagalan. Jangan abaikan pencapaian kecilmu, betapapun tidak signifikan tampaknya. Mungkin kamu berhasil menyelesaikan tugas yang telah lama kamu tunda, atau mungkin kamu menahan godaan untuk bermalas-malasan dan memilih untuk bekerja. Rayakan hal-hal ini, karena mereka adalah bukti bahwa kamu bergerak ke arah yang benar. Namun, refleksi juga berarti menghadapi kegagalan dengan jujur. Mungkin ada hari di mana kamu tergoda untuk menyerah pada kebiasaan lama, atau hari di mana kamu merasa tidak produktif. Daripada menghukum dirimu sendiri, gunakan momen ini untuk belajar. Apa yang menyebabkanmu gagal? Bagaimana kamu bisa mengatasinya di masa depan? Dengan pendekatan ini, kegagalan tidak lagi menjadi akhir dari perjalananmu, tetapi batu loncatan untuk menjadi lebih baik. Refleksi harian juga membantumu untuk tetap terhubung dengan nilai-nilai inti dan tujuan jangka panjangmu. Dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, mudah untuk terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari apakah tindakanmu benar-benar mendukung apa yang penting bagimu. Dengan meluangkan waktu untuk merenung, kamu dapat mengevaluasi apakah tindakanmu selaras dengan tujuanmu. Jika tidak, ini adalah kesempatan untuk melakukan penyesuaian. Selain itu, refleksi harian memberikanmu kesempatan untuk memulai ulang dengan niat yang lebih kuat. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik daripada dirimu kemarin. Meskipun kamu mungkin telah membuat kesalahan, refleksi harian membantumu meninggalkan kesalahan itu di masa lalu dan melangkah maju dengan percaya diri. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkan tentang betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Refleksi juga membantu mengurangi stres dan memberikan rasa tenang. Dengan merenungkan apa yang telah kamu lakukan, kamu tidak hanya mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, tetapi juga menyadari betapa banyak yang sudah kamu capai. Ini menciptakan rasa syukur dan kepuasan yang seringkali terabaikan ketika kita hanya fokus pada apa yang belum kita capai. Untuk mempermudah proses refleksi harian, cobalah menuliskannya di jurnal. Tuliskan apa yang berjalan baik, apa yang tidak, dan apa yang ingin kamu tingkatkan besok. Jika menulis terasa sulit, cukup duduk dengan tenang dan pikirkan pertanyaan-pertanyaan itu dalam hati. Yang penting adalah kamu meluangkan waktu untuk merenung dan mengatur ulang dirimu sendiri. Pada akhirnya, refleksi harian bukan hanya tentang mengevaluasi tindakanmu, tetapi juga tentang menjaga koneksi dengan siapa dirimu sebenarnya dan siapa yang ingin kamu menjadi. Ini adalah momen di mana kamu memperbarui komitmen pada dirimu sendiri dan pada perjalanan yang sedang kamu tempuh. Ketika kamu rutin meluangkan waktu untuk refleksi, disiplin tidak lagi terasa seperti beban. Sebaliknya, ia menjadi jalan hidup yang bermakna, membantumu tumbuh dan berkembang setiap hari. Dengan refleksi harian, kamu tidak hanya menjaga disiplinmu tetap hidup, tetapi juga memperkuatnya, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari dirimu. 8. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang disiplin.
Disiplin adalah sebuah kebiasaan yang tidak hanya ditentukan oleh kehendak pribadi, tetapi juga oleh lingkungan sosial di mana kamu berada. Dalam perjalanan untuk menjadi lebih disiplin, salah satu langkah paling penting yang sering diabaikan adalah memilih dengan hati-hati siapa yang ada di sekitarmu. Kebijaksanaan lama mengatakan, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bersamamu. Ini bukan hanya sekadar pepatah, tetapi kenyataan yang telah dibuktikan oleh banyak penelitian psikologi. Orang-orang yang kamu habiskan waktumu bersama memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan, pola pikir, dan tujuan hidupmu. Para Stoik sangat memahami hal ini. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Jika kamu ingin menjadi seorang filsuf, berkumpullah dengan para filsuf." Pesannya sederhana. Jika kamu ingin menjadi versi terbaik dari dirimu, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang sudah hidup seperti itu. Jika kamu ingin menjadi lebih disiplin, cari orang-orang yang memiliki komitmen tinggi terhadap tujuan mereka, yang mampu menahan godaan, dan yang menunjukkan dedikasi dalam hidup mereka. Lingkaran sosial yang tidak mendukung bisa menjadi penghalang besar dalam perjalanan menuju disiplin. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mudah menyerah, sering mengeluh, atau terus-menerus mencari alasan untuk tidak bertindak, kebiasaan mereka akan menular kepadamu. Kamu mungkin merasa sulit untuk tetap disiplin ketika orang-orang di sekitarmu justru menarikmu ke arah yang berlawanan. Sebaliknya, ketika kamu berada di antara orang-orang yang fokus, konsisten, dan penuh semangat, energi mereka akan memengaruhimu. Mereka akan menjadi pengingat konstan bahwa disiplin adalah jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, mengelilingi diri dengan orang-orang yang disiplin bukan hanya soal mencari teman baru. Ini juga tentang mengevaluasi hubungan yang sudah ada. Apakah ada orang dalam hidupmu yang sering membuatmu keluar dari jalur? Apakah ada hubungan yang terasa lebih seperti beban daripada dukungan? Penting untuk mengenali bahwa tidak semua hubungan sehat untuk pertumbuhanmu. Ini tidak berarti kamu harus memutuskan hubungan, tetapi kamu perlu menetapkan batasan yang jelas. Misalnya, jika ada teman yang sering mengajakmu bermalas-malasan atau menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif, komunikasikan niatmu untuk fokus pada tujuanmu. Batasan ini akan melindungi energimu dan membantumu tetap di jalur. Selain itu, carilah lingkungan yang mendukung disiplinmu. Jika kamu ingin menjadi lebih bugar, bergabunglah dengan komunitas olahraga atau gym, di mana orang-orang berbagi tujuan yang sama. Jika kamu ingin meningkatkan produktivitas, temukan kelompok atau forum yang fokus pada pengembangan diri. Ketika kamu berada di lingkungan yang positif, kamu tidak hanya mendapatkan inspirasi, tetapi juga dukungan dan akuntabilitas. Dalam komunitas seperti ini, ketika kamu merasa lemah atau kehilangan motivasi, orang-orang di sekitarmu dapat mengingatkanmu tentang tujuanmu dan mendorongmu untuk tetap melangkah. Salah satu manfaat terbesar dari mengelilingi diri dengan orang-orang yang disiplin adalah kesempatan untuk belajar dari mereka. Perhatikan bagaimana mereka mengatur waktu, mengatasi godaan, atau tetap fokus pada tujuan mereka. Setiap interaksi dengan mereka adalah pelajaran berharga yang dapat kamu terapkan dalam hidupmu sendiri. Misalnya, kamu mungkin menemukan bahwa mereka memiliki rutinitas pagi yang membantu mereka memulai hari dengan produktif, atau bahwa mereka menggunakan teknik tertentu untuk menjaga konsistensi. Dengan belajar dari mereka, kamu tidak hanya meningkatkan disiplinmu, tetapi juga mempercepat kemajuanmu. Namun, perjalanan ini juga menuntutmu untuk menjadi seseorang yang disiplin bagi orang lain. Ketika kamu berusaha mengelilingi dirimu dengan individu-individu yang kuat, mereka juga mencari orang-orang yang bisa memberikan pengaruh positif dalam hidup mereka. Jadilah orang yang mampu memberikan dukungan, inspirasi, dan motivasi. Dengan cara ini, kamu tidak hanya tumbuh, tetapi juga membantu orang lain tumbuh bersamamu. Akhirnya, ingatlah bahwa disiplin adalah praktik yang terus berkembang, dan lingkungan sosial memainkan peran penting dalam proses itu. Ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang disiplin, fokus, dan berkomitmen, disiplin bukan lagi menjadi perjuangan individu, tetapi menjadi budaya yang mendukungmu setiap hari. Seperti kata pepatah Stoik, manusia adalah makhluk sosial, dan kita tumbuh bersama.
Pilihlah orang-orang yang membantumu tumbuh. Dan bersama-sama, kamu akan mencapai hal-hal yang lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. 9. Latih rasa syukur dan rayakan kemenangan kecil. Disiplin seringkali dipandang sebagai perjalanan yang berat dan penuh pengorbanan, tetapi itu tidak harus menjadi kenyataan. Disiplin bukanlah tentang memaksakan diri tanpa henti atau terus-menerus merasa tidak pernah cukup. Sebaliknya, disiplin sejati melibatkan rasa syukur atas perjalananmu dan kemampuan untuk merayakan setiap kemenangan kecil di sepanjang jalan. Tanpa rasa syukur, upayamu akan terasa hampa, seperti berjalan di jalan panjang tanpa menikmati pemandangan di sekitarmu. Para Stoik sangat menghargai kekuatan rasa syukur. Marcus Aurelius, dalam Meditations, sering merenungkan keindahan hidup dan hal-hal kecil yang patut disyukuri, bahkan di tengah tantangan. Dia menulis, renungkan keindahan hidup, perhatikan bintang-bintang, dan bayangkan dirimu berlari bersama mereka. Rasa syukur adalah pengingat bahwa meskipun hidup tidak selalu mudah, ada banyak hal yang layak untuk dihargai dan dirayakan. Ketika kamu melatih rasa syukur, fokusmu bergeser dari apa yang belum kamu capai ke apa yang telah kamu lakukan. Ini menciptakan pola pikir kelimpahan daripada kekurangan, yang memperkuat semangatmu untuk terus melangkah. Rasa syukur juga membantu membangun disiplin, dengan memberikan penghargaan emosional untuk usaha yang telah kamu lakukan, tidak peduli seberapa kecil hasilnya. Salah satu cara paling efektif untuk melatih rasa syukur adalah dengan membuat refleksi harian sederhana. Setiap malam sebelum tidur, ambil beberapa menit untuk menuliskan 3 hal yang kamu syukuri hari itu. Mereka tidak perlu besar atau luar biasa, bahkan hal-hal sederhana seperti menyelesaikan tugas kecil atau menikmati makanan sehat layak untuk dihargai. Dengan melakukan ini, kamu melatih otakmu untuk mencari hal-hal positif dalam kehidupan sehari-hari, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan memperkuat disiplinmu. Namun, rasa syukur saja tidak cukup. Untuk menjaga semangat dan momentum, kamu juga perlu merayakan kemenangan kecil di sepanjang perjalananmu. Sayangnya, banyak orang terjebak dalam pemikiran bahwa hanya pencapaian besar yang layak dirayakan. Mereka terus mengejar tujuan akhir tanpa memberi diri mereka waktu untuk berhenti dan menghargai setiap langkah yang telah mereka capai. Bayangkan seorang pelari maraton yang hanya fokus pada garis finish tanpa memperhatikan setiap kilometer yang telah dia taklukkan. Perjalanan akan terasa jauh lebih berat dan melelahkan tanpa momen-momen kecil untuk merayakan kemajuan. Begitu juga dengan hidupmu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju tujuanmu adalah kemenangan yang layak dirayakan. Misalnya, jika kamu sedang berusaha untuk menabung, jangan tunggu sampai kamu mencapai jumlah yang besar untuk merasa bangga. Rayakan setiap kali kamu berhasil menabung sesuai rencana mingguanmu. Jika kamu sedang bekerja untuk menjadi lebih sehat, nikmati momen ketika kamu berhasil memilih makanan sehat atau menyelesaikan latihan yang sulit. Kemenangan kecil ini adalah batu bata yang membangun fondasi disiplin yang kokoh. Namun, merayakan tidak selalu berarti menghabiskan banyak waktu atau uang. Itu bisa sesederhana memberi dirimu sendiri pujian, berbagi pencapaianmu dengan teman, atau memberi hadiah kecil untuk dirimu sendiri, seperti secangkir kopi favoritmu atau waktu istirahat ekstra. Merayakan bukanlah tindakan berlebihan, tetapi cara untuk mengakui bahwa usahamu berarti dan pantas dihargai. Melalui rasa syukur dan perayaan, kamu juga mengingatkan dirimu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang tujuan akhir. Disiplin bukan tentang mencapai kesempurnaan, tetapi tentang menjalani hidup dengan penuh kesadaran, menghargai setiap langkah kecil, dan menemukan kebahagiaan dalam proses. Para Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam hasil, tetapi dalam cara kita menjalani hidup setiap hari. Akhirnya, latihlah rasa syukur dan rayakan kemenangan kecil sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitasmu. Dengan melakukannya, kamu tidak hanya memperkuat disiplinmu, tetapi juga menemukan kepuasan dan kebahagiaan di sepanjang perjalanan. Seperti tetesan air yang mengukir batu, rasa syukur dan perayaan kecil secara perlahan,
tapi pasti akan membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih penuh semangat, dan lebih berkomitmen untuk terus melangkah maju. Dengan cara ini, disiplin tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi teman yang membantu kamu menjalani hidup dengan penuh makna. Disiplin bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Dari memahami alasan mengapa, menguasai seni menunda kepuasan, hingga membangun kebiasaan kecil yang konsisten. Semuanya adalah bagian dari perjalanan yang penuh makna. Para Stoik mengajarkan bahwa disiplin sejati bukan tentang memaksakan diri tanpa henti, melainkan tentang hidup dengan kesadaran, keberanian, dan komitmen pada nilai-nilai yang penting. Marcus Aurelius pernah berkata, hidup kita adalah hasil dari pikiran-pikiran kita. Dengan melatih disiplin, kita bukan hanya membentuk kebiasaan, tetapi juga membentuk cara kita berpikir dan melihat dunia. Disiplin memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan, ketenangan untuk menerima apa yang tidak dapat kita ubah, dan kejelasan untuk tetap berjalan meskipun badai kehidupan menerpa. Ketika kamu melangkah maju dalam perjalanan ini, ingatlah bahwa disiplin bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kemajuan. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap kemenangan kecil yang kamu rayakan, adalah bagian dari fondasi yang membangun dirimu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tidak ada yang instan, tetapi dengan refleksi, rasa syukur, dan dukungan dari lingkungan yang mendukung, disiplin yang sejati akan menjadi bagian alami dari dirimu. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh kesadaran dan dedikasi, menghargai proses di setiap langkah, dan menemukan makna dalam perjalanan itu sendiri. Seperti yang diajarkan oleh para Stoik, kekuatan sejati tidak ditemukan di luar diri kita, tetapi di dalam diri, melalui pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Teruslah melangkah, dan temukan dirimu semakin kuat, semakin bijaksana, dan semakin berdaya untuk menghadapi apapun yang ada di hadapanmu.